Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azizallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Arba'un Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis yang terkait dengan tarbiyah, yaitu pendidikan, wal manhaj. Kita masuk pada hadis yang keempat. An Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribun. Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu kami anak-anak muda yang sebaya. Ya, bahasa kita seleting lah. Jadi ada beberapa anak-anak muda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya sesuatu, untuk mendalami sesuatu. Malik bin Huwairits mengatakan kami dan beberapa anak-anak muda lainnya yang seleting datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqamna indahu 20 yauman wa lailah. Dan kami pun tinggal bersama beliau selama 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penyayang dan lembut. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana, ketika menurut perkiraan beliau kami sudah mulai rindu dengan keluarga kami, sa'alna amman tarakna ba'dana wa akhbarna, maka beliau pun bertanya tentang keluarga-keluarga kami yang kami tinggalkan. Beliau bertanya tentang apa kabar mereka, kabar dari keluarga yang kami tinggalkan. Qal, lantas beliau mengatakan setelah bertanya gimana mereka, bertanya bagaimana kondisi mereka, lantas beliau mengatakan irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. Sekarang silahkan kalian pulang ke rumah kalian, tegakkan sholat di antara kalian, di tengah-tengah keluarga kalian, ajarkan mereka dan perintahkan mereka. Perintahkan di sini artinya perintahkan apa yang telah kalian dapati dariku selama 20 hari.
Wa dzakara asya ahfadhuha aw la ahfadhuha. Lantas beliau menyebutkan banyak hal, ada yang saya hafal dan ada yang tidak saya hafal. Beliau mengatakan juga wasallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau sudah masuk salat, waktu salat, hendaklah salah seorang kalian adzan, waliya ummakum akbarukum, dan yang paling tua di antara kalian, yang paling senior di antara kalian jadikan sebagai imam. Ikhwah, hadis ini banyak sekali faedah-faedahnya. Faedah-faedah fikih, faedah-faedah adab, faedah dalam menuntut ilmu. Baik, mari kita kupas satu persatu. Ya. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Malik bin Huwairits menyebutkan ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat juga ternyata ketika menuntut ilmu, mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka mendatangi ilmu tersebut. Makanya Imam Malik pernah mengatakan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Makanya kalau ada ilmu itu mendatangi, biasanya ilmu ini kurang begitu wibawa. Misalnya nih, contoh nih, antum privat anak-anak, diundang ke rumah. Biasanya guru yang nunggu atau anak antum yang nunggu? Jujur. Guru kan? Itu dia. Loh, mana bu? Sebentar, anaknya lagi tidur, lagi lagi macam-macam lah. Demikian ikhwah. Itu dia kalau guru yang datangi. Dan itu suatu hal yang sering terjadi ikhwah. Ya. Terkadang sang guru menunggu lama begitu, 10-20 menit, setengah jam. Itulah yang terjadi. Makanya ilmu itu dia akan melekat ketika kita ada usaha. Makanya ikhwah, semakin sulit kita mendapatkan ilmu, semakin mantap dia melekat dalam benak kita. Syu'bah rahimahullah, dia mencari satu hadis 1 bulan. Dia harus menempuh perjalanan untuk mendapatkan satu hadis, perjalanannya 1 bulan. Makanya ikhwah, ketika satu hadis lupa, demam. Kenapa? Karena sulit mendapatkannya. Kita sekarang kan mudah dapat hadis kan? Apal hadis 3, lupa 6 gitu. Mudah lupa. Kenapa? Bagi kita nggak usah demo, kenapa harus diingat? Kenapa harus dihafal? Toh di dunia ada di genggaman kita. Mau cari hadis ada di genggaman kita. Tinggal kitik keluar hadisnya. Demikian ikhwah. Sehingga pengetahuan kita ada, tetapi sulit untuk menghafalnya. Gimana kira-kira? Ya kan? Demikian ikhwah. Beda dengan dahulu. Dahulu itu memang hafal ikhwah. Ya. Mengandalkan hafalan. Bukan mengandalkan buku. Dan buku juga dahulu itu kan sangat jarang. Untuk menulis juga sulit. Demikian ikhwah. Baik, kita lihat. Di sini menunjukkan ternyata para sahabat pun meninggalkan keluarganya untuk mencari ilmu. Itu ikhwah, 20 hari. Kemudian ikhwah, selanjutnya di sini disebutkan wa nahnu syababata mutaqaribun. Waktu itu kami para pemuda yang umurnya seleting. Ini juga satu hal yang penting ikhwah untuk diingatkan, bahwasanya beda belajar ketika kita itu masih muda dan ketika kita sudah tua. Walaupun ada yang mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas air. Belajar setelah besar bagai mengukir, itu balik. Belajar ketika kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar ketika dia besar bagaikan mengukir di atas air. Ini tidak sebenarnya betul. Ya. Ada juga yang masih besar, masih muda belajar macam di air aja, nggak ada yang ingat. Air aja, di air betul ini.
Demikian ikhwah. Ada juga yang sudah tua tapi bagaikan di atas batu. Ikhwah, Abu Bakar, Umar, itu kapan dia belajar? Kan sudah tua. Di saat dia sudah dewasa. Tapi kita lihat dia jadi pionir-pionir dakwah dalam mengembangkan dakwah tauhid. Mereka adalah orang-orang tua. Demikian ikhwah. Tapi secara usia sebenarnya mereka waktu itu masih dianggap muda. Para ulama menyebutkan sampai usia berapakah seorang dikatakan muda, pemuda. Ada yang menyebutkan mulai dia baligh sampai usia 40. Ada yang menyebutkan usia huwa min 17 ila 51. Ada yang menyebutkan mulai dari 17, ini yang biasanya disebut sweet 17 ya. Mulai dari 17 sampai 51. Itu dia. Ya di atas-atas itu sedikit masih muda lah dibilang, agak-agak 52, 53. Nah, saya cenderungnya pendapat yang kedua ini nih. Supaya saya masuk dalamnya, masih muda. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah dia. Dan memang kita lihat gairah dalam berdakwah, semangat yang luar biasa. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semua masih muda-muda. Masih muda. Pejuang-pejuang, yaitu pemuda-pemuda. Dan kita lihat juga Indonesia juga diperjuangkan kemerdekaannya juga oleh para pemuda. Bukan orang-orang tua-tua. Ikhwah. Jadi kalau kita lihat di sini, para sahabat yang datang kepada Nabi SAW juga waktu itu usia mereka masih sangat muda-muda. Dan di sini wa nahnu mutaqarribun, syababah mutaqarribun. Dan kami itu syababah, anak muda mutaqarribun. Artinya ikhwah, ketika kita menuntut ilmu, kita butuh teman. Sebab kalau kita sendiri-sendiri mudah jenuh. Mudah jenuh. Dan yang lebih jenuh lagi gurunya. Kau-kau aja pun tiap hari. Kan biasa tuh kalau di tempat kita buka belajar bahasa Arab. Wah gitu kan. Gratis. Yang daftar berapa kira-kira? 50, 60. 2 bulan kemudian tinggal 10. Itu yang 40 lagi itu hilang begitu aja macam jin. Tak ada berita. Hilang gitu aja. Muntaber kata orang. Mundur tanpa berita. Demikian. Nanti yang bertahan 3. Demikian ikhwah. Nanti bertahan lagi tinggal 2. Kalau sudah 2 gurunya pun, udahlah ya, selesailah kita begitu. Demikian. Tapi kalau kita lihat yang bertahan ini memang yang jadi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tinggal dia sendiri. Pelajarnya, tinggal dia sendiri yang mengajarkan dia Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tinggal berdua. Tinggal sendiri beliau. Sisanya sudah raib tah kemana. Memang begitulah ikhwah dari zaman ke zaman. Nasib ataupun kondisi orang yang belajar agama. Padahal gratis. Itulah dia. Umumnya belajar itu gratis. Dan umumnya yang gratis itu yang cepat selesainya. Yang cepat hilangnya. Ikhwah rahimanallahu wa'aikum. Jadi dalam masalah ini ikhwah ada yang minta tolong supaya antum padat ke depan. Minta tolong mereka. Fadhal. Enggak apa-apa di sini, Fadhal. Silakan maju supaya yang lain nanti bisa mudah dipadatin. Ini sebelah sayap kiri juga masih banyak. Fadhal ikhwah. Dipadatkan. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Wa nahnu syababah mutaqarribun, yang menunjukkan bahwasanya kita akan lebih semangat lagi kalau kita menuntut ilmu itu ada teman. Kalau ada orang yang istiqomah menuntut ilmu walaupun tak ada teman, ini luar biasa ikhwah. Ini orang yang luar biasa. Memang orang yang memang tak menyerah, pantang menyerah.
Itulah dia. Baik, kemudian perlu kita ketahui ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di sini menunjukkan bahwasanya ketika para sahabat, para anak-anak muda itu mengatakan wa nahnu mutaqarribun fa aqamna indahu 20 yauman wa lailah. Dan kami pun tinggal bersama beliau selama 20 hari 20 malam. Ikhwah rahimanallah, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memperlakukan para pemuda-pemuda yang menuntut ilmu ini. Di antaranya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li rajulin wa huwa ya'idhuh. Beliau berkata kepada seorang laki-laki, beliau sedang memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut. Beliau mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim khamsan qabla khamsin. Kalian manfaatkan 5 waktu sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena bagaimanapun ikhwah, kita di masa muda itu masa yang semangat, energik. Demikian ikhwah. Beda dengan yang sudah tua. Ya, beda yang sudah tua. Kalau sudah tua nanti, kalau lama duduk kan sudah apa? Lama duduk mulailah bergoyang dia. Makanya tadi saya katakan yang merasa tua enggak apa-apa cari senderan. Kenapa? Biar dia bercagak. Jadi bisa enak dia, nyaman. Yang muda-muda yang sok tua silahkan juga, nggak apa-apa nyandar. Nggak apa-apa, nggak haram. Nggak apa-apa, nyandar aja nggak apa-apa. Kok jadi takut, jauh-jauh jadi sandaran. Nggak apa-apa, sandaran nggak apa-apa. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, bagaimanapun akan berbeda. Kondisi fisik juga berbeda, kondisi pikiran juga berbeda. Karena yang sudah, apalagi sudah berkeluarga, sudah punya anak 5, 6, sudah bercucu juga ikhwah. Banyak sekali yang difikirkannya, belum lagi keluarga, usaha, masyarakat, famili. Itu juga perkara-perkara yang menggelayut dalam benaknya. Beda halnya dengan anak muda. Anak muda ini dia nggak banyak masalah. Belum banyak masalah, belum banyak tanggung jawab yang sedang dia emban. Apalagi masih jomblo, paling masalah cuma satu, belum nikah, itu aja masalahnya. Karena belum laku-laku. Sisanya nggak ada masalah dia. Demikian ikhwah, itulah dia. Makanya dalam masalah ini, ya Rasulullah ingatkan, syababaka qabla haramik, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau saya lihat ini paling yang tua-tua berapa? Nggak banyak. Muda semua, hampir-hampir tua yang ada. Tua nggak ada. Pak Tolib masih muda tuh Pak Haman. Nggak ada yang tua ikhwah. Ya, Bapak ini hampir tua, nggak tua-tua kali. Demikian ikhwah, saya juga masih muda insya Allah. Ikhwah, kalau kita lihat, di sini Rasulullah penekanan, perhatikan. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Lebih banyak mana orang sakit? Tua atau muda? Tua ikhwah. Dan sakit itu bukan karena penyakit virus, enggak. Memang tubuhnya juga seperti itu sudah. Ya, sudah begitu. Mata sudah mulai harus pakai kacamata. Itu ikhwah. Kemudian ya sholat juga harus pakai kursi. Ya memang enggak masalah, hukumnya enggak ada masalah. Tapi jelas berbeda. Kira-kira kalau kita buat daurah selama 20 hari 20 malam. Kira-kira yang daftar siapa? Anak muda apa orang tua? Betul nih, anak muda. Kalau secara konsep umumnya anak muda, umumnya. Kalau yang tua-tua ada ikhwah, ada. Tapi langka. Umumnya anak muda. Sihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqarik, masa lapangmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa faragaka qabla syughlik,
masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu. Kemudian wahayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kalau kita lihat ikhwah, bukankah masa muda itu termasuk dalam masa usiamu? Iya kan? Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Artinya bukankah muda ini juga termasuk masa hidup? Seharusnya nggak usah disebutkan. Bilang saja 4. Masa hidupmu sebelum datang masa tuamu. Karena yang namanya masa muda itu kan berada dalam masa kehidupan. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus masa muda? Karena memang masa muda ini masa yang sangat penting. Jika dia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ikhwah, maka akan sangat baik untuk masa tuanya. Saya ketemu dengan dua orang yang sudah pikun. Saya kenal dia mulai dari belum pikun sampai pikun. Ikhwah, yang dia ingat adalah memori lama. Yang dia lupa memori baru. Makanya, kamu siapa? Nah, ini misalnya ditanya, saya anak fulan. Oh iya anak fulan. Ali, iya. Nanti tanya lagi. 2 menit lagi. Ali, begitu. Jadi yang baru, tapi yang lama-lama dia cerita. Yang lama-lama dia cerita begini begitu kisah-kisah dia. Ada seorang tua yang sudah 80 tahun. Dia bisa menceritakan kehidupan dia dari mulai masa remaja sampai dia menjadi anggota DPR. Anggota MPR. Tapi kalau yang baru-baru sudah lupa. Demikian ikhwah. Jadi memori muda kita itu kuat. Banyak orang pikun itu yang cepat lupa memori yang baru. Makanya masa muda itu diisi dengan hal-hal yang terbaik. Makanya anak muda itu kalau dia hafal Quran, Masya Allah, sulit lupanya. Dibandingkan kalau orang tua yang menghafal Quran. Itu kalau mau anak mudanya. Nah, masalahnya kan nggak mau atau nggak berjibaku. Itu ikhwah. Itulah makanya Rasulullah SAW menyebutkan masa muda. Padahal masa muda itu termasuk dalam masa kehidupan. Disebutkan secara khusus karena memang usia emas itu ya di masa muda. Kemudian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati min 'inda rabbi hatta yus'al an khamsin. Tidak akan beranjak kaki anak Adam di hari kiamat nanti sampai dia ditanya akan 5 hal. An umrihi fima afnah, tentang usianya kemana dia habiskan, wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya dia habiskan kemana, wa malihi min ainak tasaba wa fima anfaqa, akan ditanya tentang hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia infakkan. Kemudian wa an amali fima amilah, wa an amali fima alimah, dan tentang amalannya dari ilmu yang telah dia dapati. Yang menjadi perhatian kita di sini Rasulullah SAW mengatakan, yaitu an umrihi fima afnah wa an syababi fima ablah, tentang usianya kemana dia habiskan dan tentang masa mudanya kemana juga dia habiskan. Permasalahannya, bukankah masa muda ini juga termasuk dalam masa usia? Tentang umur, sebenarnya kak disebutkan juga muda, masa muda kemana dia habiskan, dikatakan saja tentang usianya kemana dia habiskan, itu sudah mencakup masa muda. Tapi ternyata Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus syabab, masa muda. Ini penting, pohon diperhatikan, gitu kata Rasulullah. Itu dia. Kalau umur itu kan dari mulai lahir sampai meninggal. Kalau masa muda itu perlu disebutkan secara khusus yang menunjukkan ini masalah yang memang harus kita perhatikan, jangan sampai kita sia-siakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu kana idza ra'a asy-syabab, beliau apabila melihat anak muda, qala marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat anak-anak muda, apa kata beliau? Selamat datang bagi orang yang mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ausana Rasulullah sallam ayyuwassi'a lakum fil majlis. Kami telah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mewasiatkan kepada kami
agar diberikan tempat untuk anak-anak muda belajar. Wa an nufhimakumul hadis, dan Rasulullah wasiatkan, ajarkan dan fahamkan mereka hadis. Kemudian wa fa innakum khulufuna, kalian itu adalah generasi penerus kami. Wa ahlul hadithi ba'dana, dan ahlul hadis setelah kami nanti. Itu wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud dan kepada seluruh para sahabat. Ketika melihat, tiap kali mereka melihat anak-anak muda seperti itu, senang hati mereka. Kenapa? Ini generasi muda. Ya. Generasi yang akan meneruskan mereka. Orang-orang tua, ketika dia sudah berusia 55 atau 60, itu sebentar lagi meninggal. Karena Rasulullah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku antara 60 70. Jadi siap-siaplah yang sudah di atas 60. Demikian. Dia sudah harus lebih fokus dengan akhirat. Itu ikhwah, ya. Fokus. Tapi untuk anak-anak muda masih banyak cita-citanya. Masih banyak cita-citanya. Ingin ini, ingin itu, demikian. Makanya apabila semangat dan cita-cita ini digunakan untuk satu hal yang bermanfaat, itu hasilnya luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa, dan itu akan berpengaruh terhadap pola pikir dia ketika dia nanti sudah tua. Akan berpengaruh. Makanya kita lihat ikhwah, para ulama kita, Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, ini di atas 70 ikhwah. Tapi tidak ada pikun. Tidak ada pikunnya. Ini pengaruh ketika beliau masa muda. Demikian. Dan aktifnya usia beliau, mereka diisi dengan dakwah pada tauhid. Kita lihat luar biasa. Syekh Bin Baz walaupun suaranya sudah gemetar bagi orang tua, tapi cerdasnya masih luar biasa. Syekh Utsaimin sudah tua, antum dengar gimana suaranya? Macam suara anak muda, masih lantang Syekh Utsaimin itu. Syekh Albani walaupun suaranya sudah gemetar karena sudah tua, tapi cerdasnya masih ada, nggak ada pikun. Itulah di ikhwah. Pengaruh apa? Pengaruh masa muda diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan talabul ilmi, diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, Abdullah bin Mas'ud ketika melihat anak muda, maksudnya idza ra'a syabab yatlubul ilma. Apabila beliau melihat anak-anak muda yang senang menuntut ilmu. Apa kata beliau? Marhaban biyanabi'il hikmah. Selamat datang wahai sumber-sumber mata air hikmah. Wa masabihidz zulm. Dan selamat datang wahai lentera-lentera yang berada di dalam kegelapan. Jadi lentera. Anak-anak muda itu dianggap beliau bahwasanya ini adalah lentera kegelapan. Wa khulqaniz thiyab, mereka yang sederhana pakaiannya. Wa jududil qulub, hati mereka baru. Ya, karena semangat, hati mereka baru. Kemudian buhsis buyut, hubsil buyut, mereka berada dalam satu rumah yang memang untuk ilmu. Raihani kulli qabilatin, dan menjadi harapan bagi setiap kabilah. Itulah ucapan Abdullah bin Mas'ud kepada anak-anak muda yang datang untuk menuntut ilmu. Kemudian Amr bin Subai'i mengatakan, ya ma'syarasy syabab ightanimu syababakum. Wahai sekalian pemuda, manfaatkan sebaik-baiknya masa muda kalian. Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayatin. Sungguh hampir tak pernah aku melewati satu malam kecuali aku membaca 1000 hadis. Ini kata Amr bin Subai'i. Kenapa anak muda yang sanggup begitu? Demikian ikhwah. Tapi sekarang sepertinya orang tua lebih sanggup dibanding anak muda. Karena kalau sudah mulai tua, udah susah untuk tidur, ya kan? Anak muda kapan terlentang tidur, ya kan? Belum waktu tidur, pokoknya tidur. Demikian. Nikmat tidur itu luar biasa bagi anak-anak muda. Ya, nikmat tidur itu luar biasa. Duduk tidur, ngaji pun tidur, masya Allah kali kan? Demikian, nikmat masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita hidayah. Kemudian ikhwah, wa inilah aqra'u baqarah fi raka'ah. Aku baca
soal Baqarah 1 rakaat. Ini beliau menyebutkan, dan ini aku lakukan ketika masa muda. Ketika sudah tua tidak bisa lagi. Kemudian beliau juga menyebutkan, ya, dalam hadis yang lain dari Hammad bin Zaid, annahu qala, dia berkata, dakhalna ala Anas bin Sirin fi maradih. Kami menjenguk Anas bin Sirin dalam ketika dia sakit. Faqala, dia berkata, ittaqullaha ya ma'syarasy syabab. Bertakwalah kalian wahai sekalian pemuda. Unzuru mimman ta'khudhu hadhil hadis. Kalian hati-hati dari mana kalian dapati hadis-hadis ini. Fa innaha min dinikum, karena sungguhnya hadis-hadis ini adalah agama kalian. Artinya di sini Rasulullah Ibnu Sirin mengingatkan, kalian itu kalau belajar pilih-pilih gurunya. Kalian kalau mendapatkan hadis, cari hadisnya yang benar. Jangan asal hadis. Karena kalau sekarang ikhwah ada saja yang mengatakan, loh, kalau walaupun dhaif tapi kan hadis Rasulullah. Walaupun palsu tapi kan hadis Rasulullah. Jadi dia nggak ngerti hadis palsu itu apa, hadis dhaif itu apa. Ada yang lebih parah lagi. Apa ada hadis Rasulullah yang palsu? Apa ada hadis Rasulullah yang dhaif? Dikiranya ketika kita katakan hadis Rasulullah itu dhaif, kita sedang mencela Rasulullah SAW. Padahal kita sedang menganalisa riwayat yang sampai kepada kita dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Ibnu Sirin mengatakan kepada anak-anak muda yang datang menjenguk beliau, apa katanya? Ittaqullah ya syabab, bertakwalah kalian wahai para pemuda. Unzuru mimman ta'khudhu hadhihi hadis. Kalian perhatikan, hati-hati dalam mengambil hadis. Demikian ikhwah, hati-hati dalam mengambil hadis. Makanya di dalam Islam ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu dari orang yang memang dipercaya. Kita tidak bisa menuntut ilmu dengan sembarang orang. Kemudian kita katakan dengan alasan ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Ini seperti mengambil sendal masjid ini. Kalau itu bisa kita bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi ilmu ikhwah, ilmu. Demikian. Masalah syu'ara aja nggak selesai, gitu mudahnya. Begitu mudahnya itu, begitu mudahnya. Begitu ikhwah, masalah syu'ara. Demikian, bukan masalah hukum nyanyi, masalah syu'ara diartikan pemusik. Ini ya Allah, suatu hal yang sangat jelas, tapi jadi kacau dia. Kenapa? Anak-anak muda inilah punya ulah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Saya nggak bisa bayangkan itu, kalau memang itu diartikan, berarti ada yang pemusik syar'i, nanti lama-lama Quran itu bisa diiringi musik. Ya kan? Ada dasarnya kan? Ada dasarnya. Surat syu'ara, surat pemusik. Nanti Al-Quran supaya lebih masuk ke hati kita, lebih meresapi, maka ketika baca, amma yatasa'alun, kiting. Supaya lebih meresap. Itu kan orang-orang Nasrani yang begitu ikhwah. Sedang ngisi kajian, ada back sound-nya. Kalau kita kan selama ini masih back sound-nya apalah paling suara gemerci air gitu kan. Nanti lama-lama musik. Kalau sudah seperti ini jadinya. Makanya wajar kalau seandainya ada yang selawatan sambil joget-joget, ada selawatan sambil dangdutan. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan, ya. Dari Ibnu Syawdzab rahimahullah qala inna min ni'matillahi 'ala syabab idza tanassaka ayyuha sahibas sunnah yahmiluhu 'alaiha. Yaitu di antara nikmat yang Allah berikan kepada para pemuda yaitu dia ditemankan dengan sahibus sunnah, anak-anak muda yang cinta sunnah dan membawa dia kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat luar biasa. Demikian ikhwah, ya. Karena anak-anak muda ini kan kalau untuk mengaji kan memang jarang yang semangat-semangat. Tapi coba nanti untuk main futsal, untuk main bola, untuk konser, itu ramai yang datang. Apalagi anak-anak muda. Padahal konser ikhwah tak pernah menyediakan tempat duduk, ya kan? Ada? Enggak ada. Sediakan AC macam ini? Tak ada. Sediakan karpet lembut macam begini? Tak ada. Berdiri. Tapi dia sanggup berdiri bisa 4 jam, 5 jam. Demikian. Bukan sekedar berdiri, bergoyang pun dia.
Ini untuk ngaji. AC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gak ada yang kepanasan insya Allah. Duduk lembut. Minum, sediakan minum dingin. Demikian ikhwah. Tapi seharusnya nggak segini yang datang, seharusnya. Demikian. Itu pun sudah datang, masih tidur juga lagi, campur tidur. Astagfirullah. Demikian. Saking nikmatnya. Demikian. Sampai seperti itu ikhwah. Kalaupun bisa ini semua ngaji ini habis itu, bagi-bagi nasi kotak kalau bisa. Kalau bisa, tapi belum bisa. Demikian, itulah dia cobaan kita, ya, cobaan kita. Orang itu lebih mudah untuk buat maksiat ketimbang buat baik. Ya, itulah dia ikhwah, azallahu wa iyyakum. Beberapa hal yang terkait dengan anak muda. Satu lagi, Amr bin Qais. Amr bin Qais rahimahullah pernah mengatakan, "Inna syabab la yunsha'u fa in athira ayujalis ahlul ilmi kada ayyaslama." Anak muda itu kalau dia sedang tumbuh, jika dia duduk dengan para ulama, maka dia aman. Dia akan selamat hidupnya. Wa in mala ila ghairihim, kalau dia malah menjauh dari ulama, kada ayyatab, maka dia akan dimangsa oleh serigala. Makanya Imam Malik bin Dinar, ya, bukan Malik bin Anas. Imam Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, innamal khairu fisyabab. Sesungguhnya kebaikan itu banyak pada pemuda. Ya, sesungguhnya kebaikan itu banyak pada masa muda. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Makanya antum yang merasa masa muda masih banyak waktu, banyak menghafal. Banyak hafal, walaupun nanti antum tahu, nanti setelah itu lupa lagi. Enggak apa-apa. Hafal saja, lupa, hafal lagi, tambah lagi, lupa lagi, enggak apa-apa. Yang begitu hidup. Karena yang menghafal Quran juga lupa-lupa juga. Kadang-kadang setan bisikkan. Nanti kamu hafal Quran lupa. Daripada toh akhirnya kamu lupa, mendingan gak usah ngapal, gak akan pernah lupa. Ya kan? Kapan orang dia dikatakan lupa hafalannya An-Naba? Setelah dia hafal. Kalau dia tak hafal, lupa dia An-Naba. Kalau dia gak ada hafal, mana ada lupa. Demikian. Daripada dia dikatakan lupa, mendingan gak usah dikatakan lupa. Antum hafal surah An-Naba, belum. Antum hafal surah An-Naba, lupa. Nah ini kan. Lebih enak yang mana kedengarannya? Belum atau lupa? Lebih enak lupa? Lebih soft mana dari kedengaran di telinga? Antum sudah hafal An-Naba? Belum. Tidak hafal. Yang satu lagi, antum hafal An-Naba, lupa. Kira-kira lebih enak di mana di telinga? Lupa atau belum? Hah? Tidak hafal, betul, tidak. Kedengaran di telinga itu lebih enak tidak hafal. Kenapa? Dalam hatinya, percuma aja, sama aja dia dengan saya. Saya nggak pernah saya menghafal, nggak pernah saya hafal An-Naba dan nggak pernah lupa karena memang saya belum pernah hafal. Yang ini sudah capek-capek dia menghafal, tapi lupa. Mendingan tak usah hafal, toh ujung-ujungnya juga nggak tahu. Nah, gitu ya. Itu bisikan setan. Itu dia bisikan setan. Iya Ustadz, saya udah 15 tahun saya ngaji salafi ini. Juz amma pun nggak selesai. Kira-kira. Hafal depan lupa belakang, hafal depan belakang lupa depan, hafal tengah-tengah depan belakang lupa. Gitu-gitu. Demikian ikhwah, itulah dia ya. Masa muda itu memang masa yang luar biasa, yang memang harus kita manfaatkan habis-habisan memang. Dan itu tidak akan kita dapati nanti setelah kita tua. Bahkan ikhwah, tidak kita dapati setelah kita berkeluarga. Berapa banyak para akhwat mencari suami seorang ustadz. Dah, tujuannya apa? Supaya bisa belajar. Coba tanya dia setelah menikah. Belajar gak ada yang suaminya? Demikian ikhwah, memang kan bagusnya begitu kan, sambil belajar, ya dek baca dek, disimak oleh suaminya, Masya Allah, gitu kan. Maunya kan begitu, tapi ternyata tidak terrealisasi. Tidak terrealisasi. Demikian ikhwah, baca 3 ayat, sisanya lain lagi ceritanya. Oleh karena itu ikhwah, sebelum menikah, baik yang akhwat maupun yang ikhwan, sebelum menikah, tidak usah terlalu idealis nanti setelah menikah.
Sekarang yang waktu kita sedang luang, manfaatkan itu habis-habisan. Jangan nanti, seandainya nantilah kalau sudah menikah. Nantilah sudah menikah. Seorang akhwat sudah menikah, kapan dia mau belajar? Menikah hamil, 2 bulan kemudian muntah-muntah. Kemudian setelah itu dia hamil besar. Sibuk dia dengan persiapan-persiapan hamil. Si suami sibuk dengan untuk persiapan kelahiran. Kemudian setelah itu dia melahirkan. Habis melahirkan, nifas, nggak bisa baca Quran. Setelah itu, apalagi menyusui. Udah disibukkan ikhwah. Kadang-kadang masih lagi 2 bulan. Bang, hamil lagi. Alhamdulillah. Sambil menangis. Yang suami mengatakan, apa beri? Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nggak sengaja itu yang kedua. Demikian ikhwah. Ya. Nggak usah nanti-nanti. Sekarang. Nggak usah nanti. Sekarang. Nanti kita tidak tahu apakah sempat atau tidak. Makanya ikhwah, para ulama kita pernah mengatakan, kalau kita teringat melakukan suatu amalan sekarang, jangan nanti. Mumpung kita punya semangat melakukan itu, laksanakan sekarang. Jangan nanti. Nanti kita belum tahu punya semangat itu. Itu dia, belum tahu. Tuh berinfak tuh. Udah. Lewat kota infak. Ada 200. Besok aja lah, besok akan terjadi itu. Waktu itu kita semangat. Semangat itu belum tentu kita dapat nanti di kemudian hari. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Baik, kita kembali kepada hadis. Malik bin Huwairits mengatakan, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribun fa aqamna indahu 20 yauman wa lailah. Kami datangi Nabi SAW waktu itu, saya dan beberapa teman ya, yang anak-anak muda yang seleting ya, dan kami tinggal bersama Rasulullah SAW selama 20 hari 20 malam. Di mana mereka tinggal? Ya di masjid. Ya, waktu itu masjid masih pasir ikhwah, pasir ya. Tidak ada kipas angin, apalagi AC. Demikian, tidak ada minuman dingin. Jangan-jangan minuman dingin kita sekarang, nikmat minuman dingin, bahkan Fir'aun pun belum merasakannya. Ya kan? Minuman dingin. Jangan-jangan kita lebih mewah dibandingkan Fir'aun karena kita sudah punya AC. Fir'aun masih dikipas-kipas, kipe-kipe masih dikipe-kipe. Kita kipas-kipas pun bisa dingin. Enggak sedingin AC. Demikian ikhwah. Jadi harus banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa kana Rasulullah SAW rahiman rafiqan. Dan Nabi SAW rahiman rafiqan. Rahim itu artinya dia penyayang, rafiq memang dia sebagai teman, orang yang lembut. Artinya sebagai guru ikhwah. Kita harus lihat anak-anak murid kita itu dengan mata kasih sayang. Demikian, dengan mata kasih sayang. Bukan dengan mata sebagai komandan militer. Bukan, hafal, tegak, siap gerak, lancang depan gerak, berdiri, jangan begitu. Ya, menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anak ataupun anak-anak muda yang belajar. Demikian. Islam itu pendidikannya tidak sama seperti yang main pukul, seperti pendidikan-pendidikan yang lain kan. Dipelonco, di ospek, apalagi namanya sekarang. Itu, yang senior mukul yang junior. Kamu kenapa? Enggak ada di dalam Islam pendidikan seperti itu. Ya, enggak ada. Islam mendidik anak-anak muda supaya dia berhati halus. Demikian. Bahkan ucapan kasar pun tidak dibolehkan dan itu yang diajarkan oleh guru-guru besar umat manusia itu para nabi dan rasul. Bahkan sebandel-bandelnya murid tidak boleh dipanggil dengan kasar. Apa ada yang lebih bandel dibandingkan orang kafir? Tak ada. Tapi Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya dengan kalimat ya bunayya. Wahai ananda, panggilan yang paling lembut yang ditujukan kepada anak-anak. Padahal anaknya itu sudah besar. Anaknya ini kafir. Belum beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika datang air bah, apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ikut bersama bapak, janganlah kamu termasuk orang kafir. Tapi katanya qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak, aku enggak akan ikut. Aku akan pergi ke puncak gunung yang dapat menyelamatkan aku dari air bah.
Kata Nabi Nuh, qala la asimal yaum, tidak ada yang selamat kecuali yang masuk, yang naik ke atas kapal. Itu kalimat yang dipanggil oleh Nabi Nuh adalah ya bunayya. Itu juga kalimat ya bunayya digunakan Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail alaihissalam. Demikian juga digunakan oleh Luqmanul Hakim memanggil anaknya yang soleh. Ketika Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Ketika sudah sampai usia berusaha, udah bisa membantu orang tua. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya. Sama, tadi Nabi Nuh kan manggilnya ya bunayya juga kan. Ini Nabi Ibrahim memanggil anaknya yang soleh, ya bunayya. Inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adzbahuka, bahwasanya aku menyembelihimu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Dipanggil dengan cara yang lembut. Ikhwah, Nabi Ibrahim tahu enggak ini ada perintah Allah? Hah? Tahu enggak ikhwah? Tahu enggak Nabi Ibrahim bahwasanya ini perintah Allah? Masih banyak ragu ya. Tahu. Benar enggak ini? Benar. Tapi bagaimana? Apa kata Ibrahim? Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Padahal ini jelas benar. Artinya ikhwah, ketika kita memberikan tarbiyah, walaupun kita yakin ini benar, tetap bahasanya bahasa tarbiyah. Menyuruh anak kita sholat. Nah, kau sholat, nah ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau enggak kau kafir gitu. Ya, bahasa apa ini? Walaupun betul. Walaupun betul, memang betul, tapi tak begitu-gitu juga menyampaikan yang hak itu. Kan kadang-kadang ada orang menggunakan bahasa seperti ini, kenapa? Kita nggak boleh toleransi, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya udah pegang dia, sembelih, selesai ceritanya. Ya kan benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Nabi Ibrahim nggak begitu. Fandur madza tara. Bagaimana ananda? Bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail tahu adalah perintah dari Allah. Ya sudah, dia katakan, qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan lihat aku termasuk orang yang sabar. Ini punya anak begini ikhwah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdoa ikhwah, sebelum dia kan sudah tua baru dapat anak. Yang didoakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Karena anak-anak yang soleh ikhwah, kayak gini dia bentuknya. Menyejukkan hati. Ya, menunjukkan hati. Kalau yang enggak kan, ikhwah, Masya Allah, sudahlah kita ada beban kerja di luar, di rumah punya beban lagi, anak-anak beban lagi, nak sholatlah nak, nantilah ya, gitu kan, dia punya, nantilah ya, itu masih mendingan, sholat sekarang ya, nanti bentar lagi habis waktunya, ayah ini cerewet kali, kadang-kadang lebih pandai dia lagi. Ayah ingat enggak masa ayah waktu zaman kami, waktu seumur saya, ayah belum sholat kan? Mak, awak pula di. Ada yang begitu ngelapornya. Iya Ustaz, dikatakannya. Dulu kan ayah seusia saya ini kan belum sholat. Ya sudahlah ya, biarkan aja. Demikian. Ayah kan baru 5 tahun sholat. Mak, begitu. Pintar-pintar ngomongnya. Kira-kira, paten kali anakku ini begitu. Sejuk kali hatiku mendengarnya gitu. Oh. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, itulah dia. Ini anak yang soleh itu begitu, qurratu ain, artinya penyejuk hati begitu. Ini anak yang soleh. Berasal dari mana? Berasal dari orang-orang yang soleh, orang-orang tua yang soleh. Demikian ikhwah. Rasulullah terhadap anak-anak muda ini rafiqan, rahiman, rafiqan. Beliau nampak sayangnya, itu dia, nampak sayang. Ya, dari cara beliau ngomong, cara beliau mengayomi anak-anak muda, nampak sayangnya beliau kepada anak-anak muda ini. Karena mereka yang mengatakan, Malik bin Huwairis yang menyimpulkan, kana rafiqan. Jadi karena dia rasakan bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Rafiq itu biasanya artinya bisa yang mengayomi, yang menemani. Makanya ikhwah rahimanallahum, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik terutama, jangan tempatkan diri kita sebagai komandan di depan anak-anak murid.
Dimana ketika kita kalau sedang mengajar, kita datang, semua anak diam. Macam dajjal lagi masuk ruangan. Takut orang. Ada kan guru begini? Bapak datang, diam. Macam buto hijau gitu. Semua ngeri. Kenapa? Ini guru main tampar, main pukul. Demikian. Tidak boleh seperti ini dalam pendidikan. Kalau bisa anak-anak itu rindu dengan kedatangan kita. Gimana caranya itu? Kita ngajar, setelah kita pergi, mereka rindu. Bapak kapan lagi datang? Nah, begitu. Jadi dia rindu dengan cara kita ngajar mereka. Karena dia tahu ini guru menyayangi dia. Coba kita waktu sekolah dulu. Apa waktu yang paling kita senang? Ada 3. Ketika keluar main-main. Ketika pulang. Satu lagi ada. Ketika guru rapat. Ya kan? Guru rapat. Udah, senang kali kita. Enggak suka kita ketemu dengan guru. Demikian, apalagi kalau guru matematika. Sudah matematika, jam 11:30 lagi pelajarannya. Demikian ikhwah rahimanallah. Itulah dia. Jadi di sini guru yang memang menjadi guru ya idaman, guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Itu ikhwah, dirindukan oleh murid-muridnya. Berarti kan Rasulullah ini orangnya pintar, orangnya tahu bagaimana kondisi murid-murid. Kan kadang-kadang ada guru begini, ikhwah, dia nggak peduli, pokoknya dia selesaikan. Yang murid semua semua udah tidur. Nggak peduli dia ada respon atau tidak ada respon. Yang penting ku selesaikan 2 halaman ini. Dia nggak mempedulikan kondisi para mada'unya, ini nggak boleh. Ya. Ketika dia lihat orang-orang mulai lemah, dia harus kasih tips supaya kembali ceria, kembali hidup majelis itu. Demikian ikhwah, Rasulullah SAW adalah yang seperti itu. Kemudian ikhwah, lanjutkan lagi, dan ini menunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Jadi guru itu memang harus ini ikhwah, harus menunjukkan contoh yang baik. Kita ini semua guru untuk anak-anak kita. Demikian. Pernah nggak antum ketika mengajarkan sesuatu yang baik, melarang anak antum untuk melakukan sesuatu yang buruk, lantas anak antum, ayah juga gitu kan? Hilang wibawa kita ikhwah. Hilang wibawa kita. Saya sering katakan kepada para orang tua yang ingin anaknya hafal Quran. Dan dia akan dapatkan pertanyaan itu. Saya tanyakan ke ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mengatakan, nah hafal Qurannya, kalau si anak balik bertanya, misalnya nih, antum punya anak, kepingin nggak jadi anak-anak antum hafal Quran semua? Pingin, ya. Baik, kalau ditanya, kami ngapal Quran, ayah ngapal Quran nggak? Apa jawaban antum? Antum apa jawabannya? Hah? Hafal, selesai. Antum apa jawaban Bang? Hafal. Sebahagian, sebahagian berarti setengah apa enggak? 15 juz itu. Ikhwah, kalau kita tak pandai menjawab, anak-anak kita itu akan meninggalkan tugasnya. Antum harus pandai menjawab. Dengan cara bagaimana? Umi ngapal, ayah ngapal, lihat. Dia melihat kita juga menghafal. Tapi masalahnya, kalau dia menghafal dapat banyak, kita menghafal tak dapat apa-apa. Ayah itu sudah ngapal ini, Aroital Ladina, udah 2 bulan setengah tak hafal-hafal, cuman lagi. Artinya dia melihat kesungguhan kita juga mau menghafal, bukan tak mau menghafal. Demikian, ya ginilah namanya juga ayah sudah tua, banyak yang mau dipikirkan, kamu lah nak harus banyak hafalnya, demikian ikhwah. Tapi kalau dia lihat kita nggak pernah hafal Quran, nah kamu hafal Quran, ayah kenapa nggak hafal Quran? Kau usah urusin ayah. Urus diri kau sendiri. Ini bukan pendidik ikhwah. Pendidik yang seperti ini. Kalau dapat depan ayahnya ngapal, begitu ayah pergi, aman, hore, guru rapat sama itu. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengatakan falamma dhanna anna qad istahaina ahlana. Ketika beliau melihat, memperkirakan kami sudah rindu dengan keluarga kami. Nah,
Ini kan bisa dilihat ikhwah. Jadi Rasulullah itu bukan interview. Rindu nggak? Rindu nggak? Nggak begitu. Beliau melihat kondisi anak-anak muda ini sepertinya sudah kangen ini mau pulang. Nampak? Beliau tahu itu walaupun tanpa dikatakan. Ya. Kamu rindu nak? Rindu. Jangan kamu rindu. Biar bapak aja yang rindu. Rindu itu berat. Demikian ikhwah. Ya, itu bahasa-bahasa yang disimpulkan dari apa yang dilihat kondisi. Dan memang Rasulullah begitu ikhwah. Bukan hanya pada murid-muridnya, pada istri-istrinya beliau juga begitu. Suatu hari ketika Rasulullah SAW pergi bersama istri-istrinya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha mau pergi ke haji, di tengah jalan Aisyah radhiyallahu anha itu nangis. Rasulullah langsung mengatakan, nufisti anti, kamu sedang nifas, kamu sedang haid. Karena kan kalau kita mau pergi haji haid kan banyak yang mau dipikirkan. Tidak seperti yang lain-lain bebasnya. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah SAW, tanpa bertanya beliau sudah tahu apa yang sedang difikirkan. Nufisti anti, kamu haid. Nah, antum juga begitu sebagai suami, pulang ke rumah, lihat istri diam aja, harus sudah tahu maksudnya. Kurang membelanjakan di, bisa begitu. Langsung masukkan ke kantongnya, langsung ceria insya Allah itu. Demikian. Ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita harus tahu. Walaupun nanti istri mengatakan, "Dek, gimana? Terserah," katanya. Terserah mama ini kan kita nggak tahu maknanya apa. Jadi sebagai seorang suami harus paham apa makna terserah itu. Demikian, ya. Bisa saja makna terserah itu dia nggak setuju yang akan kita buat. Dek, kita malam ini makan di mana, Dek? Terserah katanya. Itu berarti dia nggak setuju keluar. Dia mau mentahnya aja berarti. Demikian. Jadi itu harus difahami oleh para suami. Ya. Pulang antum ke rumah, tiba-tiba mata istri sudah memerah-merah, macam mau menangis. Harus tahu, kalau bisa, kenapa dengan anak-anak? Begitu caranya ikhwah. Bukan dengan anak-anak bang, dengan abang masalahnya. Salah sangka, ini berarti salah duga dia. Rupanya buat masalah, bukan dia. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini itu yang harus kita perhatikan. Ya, ini Rasulullah Masya Allah guru, bukan hanya pengayom untuk murid-muridnya tapi juga istri-istrinya. Dan berapa banyak para suami itu perhatian dengan murid-murid, tak perhatian dengan istri. Apalagi kalau dia guru, untuk anak-anak murid yang di kelasnya dia sangat perhatian. Untuk anak-anaknya di rumah dia tak begitu perhatian. Untuk anak-anak yang di kelas dia sangat lembut, anak-anak begini-begini. Tapi kalau untuk anaknya yang di rumah, wah dia main kasar. Demikian ikhwah, ini salah. Anak-anak kita yang di rumah itu lebih berhak untuk mendapatkan kelembutan kita ketimbang anak-anak yang ada di kelas, yang ada di sekolah yang kita ajar. Demikian, mereka lebih berhak. Karena mereka darah daging kita, mereka yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang utama itu untuk anak-anak kita. Bukan untuk mereka, mereka itu ya sekedar kita cari punya tanggung jawab, ada batasannya, tapi tanggung jawab kita pada anak-anak itu enggak berbatas, ikhwah. Sampai hari akhirat. Demikian, kita terpisah dengan anak-anak kita sekolahkan anak kita, terpisah dari kita, itu tetap tanggung jawab kita. Beda dengan di sekolah, habis waktu kerja, selesai tanggung jawabnya. Demikian ikhwah. Jadi ini yang harus diperhatikan, ya, diperhatikan. Kalau bisa kita bisa menyimpulkan hanya dengan kondisi. Kita faham, kita bisa langsung memaklumi tanpa bertanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu sebelum bertanya, apa dukun ini? Apa bisa dikatakan dukun? Enggak ikhwah. Kita kalau sudah lama bergaul, ya, kita bisa memperkirakan ada masalah. Jangankan dengan anak istri kita, dengan teman-teman kita aja begitu. Ya, kalau dia tiba-tiba kaku, ada masalah nih berarti. Biasanya biasa-biasa, tapi kalau ini kok kaku, demikian pasti ada masalah. Nah, itu yang harus kita ketahui. Jadi bukan dukun, ya bukan dukun di sini, bukan tahu ilmu gaib, enggak. Kita menyimpulkan dari kebiasaan dia. Kalau dia biasanya ceria, tiba-tiba dia, berarti ada masalah. Demikian ikhwah.
Misalnya antum melihat istri antum ceria, tiba-tiba ketika pulang diam. Ih, Masya Allah, tambah soleha istri saya ini. Jangan-jangan lagi sakit perut, jangan-jangan ada masalah. Dik, kalau kayak gini abang suka kali, Dik. Udah diam terus lah, Dik ya. Wah, cerewet aja kerjanya. Pas kali begini. Wah, kalau dia di luar daripada kebiasaan, pasti ada sesuatu. Kalau bisa sesuatu itu pun sudah kita pahami, kalau bisa. Demikian ikhwah. Rasulullah SAW berbuat seperti itu kepada anak-anak muda. Wa dhananna annahu qad ishtahaina ahlana. Menurut beliau, sepertinya kami sudah rindu dengan keluarga-keluarga kami. Kemudian sa'alna amma tarakna ba'dana wa akhbarnahu. Beliau pun bertanya tentang gimana dengan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami pun menceritakannya. Jadi ikhwah, seorang guru itu kalau bisa dia tahu keluarga murid-muridnya. Suaminya siapa, anaknya mana, kalau dia punya orang tua yang mana orang tuanya. Demikian ikhwah, karena memang keberhasilan dan pendidikan itu kalau memang 3 unsur ini kerjasama, guru, orang tua dan murid. Demikian ikhwah, tidak bisa orang tua itu menyerahkan pendidikan 100% ke sekolah. Sekolah itu membantu orang tua yang pada dasarnya pendidikan anak itu di pundak tanggung jawab orang tua. Makanya harus ada kerjasama. Kalau tak bisa kerjasama antara orang tua dan murid, orang tua dan guru, ini akan mengacaukan pendidikan si anak. Itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini Rasulullah bertanya, gimana? Kamu di mana tinggalnya nak? Oh gitu. Kamu tinggal di mana? Oh sana, di Kampung Lalang. Oh iya. Masih ada orang tua? Masih ada Pak. Begitu. Itu salah satu pendekatan kita dengan siapa yang kita didik. Jadi kita tahu. Ini kan menyebabkan apa ikhwah? Menyebabkan kita akhirnya tahu mana yang hadir dan mana yang enggak hadir. Makanya Rasulullah kalau habis sholat, beliau kan melihatnya kemana? Ke makmum. Beliau nanya, mana si fulan? Nah begitu, mana si fulan? Beliau tanya. Orang-orang yang biasa hadir. Coba sebegitunya Rasulullah menghafal murid-murid beliau, para sahabat. Fulan mana enggak nampak? Sudah sekian hari enggak nampak. Itu Rasulullah SAW. Jadi bukan kita ngajar pulang, terserah mau mereka mau jadi apa, yang penting aku sudah ajarkan. Terima, tidak. Kenapa? Karena sungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki, bukan aku yang beri hidayah. Ikhwah, kita ingin menjemput hidayah, kita ingin agar hidayah yang Allah berikan kepada dia itu melalui kita. Makanya Rasulullah katakan, li ayyahdiallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik ketimbang unta merah. Demikian ikhwah. Jadi bukan sekedar ngasih tahu. Kalau bisa, dia kebaikan apa nih? Dia belum sholat. Kalau bisa sayalah yang membuat dia menjadi sholat. Dia belum pakai jilbab. Kalau bisa sayalah yang memberi dia semangat untuk pakai jilbab. Demikian. Apa faedahnya? Setiap kali dia berbuat baik, maka semua akan mengalir ke kita. Kenapa? Kebaikan dia dapatkan melalui kita. Itu caranya. Terutama anak-anak kita. Jangan sampai baca Quran pun masih orang lain yang ngajarkan. Abatasa masih orang lain yang ngajarkan. Sayang sekali, itu aset besar kita ikhwah. Kalau kita yang ngajarkan berarti setiap kali dia baca Quran, alif lam mim, dia dapat, kita dapat 3. Kalikan 10. Kita dapat 2 jadinya. Dapat yang satu pahala mengajarkan Al-Quran, yang kedua apa itu ikhwah? Kita orang tuanya. 2 double kita dapat. Kalau bisa Al-Quran itu dia mahir dari kita. Jadi ketika kita sudah meninggal, dia baca Al-Quran, dapat ke kita mengalir. Dia ajarkan itu ke cucu kita, ngalir lagi ikhwah. Makanya nggak usah kirim-kirim Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Nggak usah. Ila hadat kenapa Al-Fatihah dikirim ke Rasulullah? Setiap kita baca Quran itu Rasulullah dapat. Kenapa? Al-Quran itu datang ke kita melalui beliau, nggak ada dari yang lain. Demikian ikhwan, nggak usah kirim-kirim. Baca salawat aja udah. Ketika setiap Rasulullah SAW disebutkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, karena waktunya sepertinya sudah habis. Demikian nanti kita lanjutkan penjelasan hadis ini, masih hadis ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah kalau tidak ada halangan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal sal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu a'lam bissawab. Ustadz tolong diumumkan agar jamaah maju lagi ke depan. Apa perlu? Sudah cukup kan? Cukup insyaallah. Ada yang mau bertanya silakan yang langsung atau boleh juga melalui HP di 0813 600 600 61. Silakan.
0813 600 661. Silakan. Ya. Ya. Apakah bahasa Arab itu baru bisa kita lancar, baru kita baik berbahasanya itu kalau di Ma'had. Soalnya kan posisinya sekarang saya itu bukan tamatan Ma'had. Ya. Dan daerah kondisi lingkungan kerja dan keluarga itu juga nggak ada yang bisa berbahasa Arab. Ya. Kan semalam itu saya ngomong cuma bilang naam sama orang tua, mau apa? Kata orang tua saya gitu. Jadi motivasi supaya bisa berbahasa Arab. Pertama ikhwah, belajar bahasa Arab. Pertama harus tahu hukumnya dulu. Apa hukum belajar bahasa Arab? Wajib, sunnah, makruh, haram, yang mana? Dibilang wajib, oh nggak ikut. Wajib hukumnya, tapi wajib bukan wajib ain, tapi wajib kifai. Wajib kifayah atau fardu kifayah. Apabila sebagian orang ada yang sudah mempelajarinya untuk mempelajari Islam, maka yang lain sudah tidak terwajibkan lagi. Yang lain hukumnya menjadi sunnah. Itu dia, belajar bahasa Arab. Demikian. Tapi niatnya untuk ini ya, niatnya itu untuk mendalami Islam, bukan untuk jadi TKI. Ya, bukan untuk TKI. Karena untuk TKI gampang ikhwah, ya. Tahu aja roh, ana, ente, antafiruh, majnun, udah. Jadi bisa ngomong itu. Demikian. Makanya aneh-aneh bahasa orang-orang Indonesia yang ada di Arab Saudi yang TKI itu. Ya, itu kalau sedang bukan bahasa Arab, tapi orang Arab mengerti apa yang dikatakannya. Seperti kita orang Medan, kan banyak domir. Udahlah biar nggak apa kali, udahlah apa aja lah itu, nggak masalah lah itu. Pokoknya biar nggak apa kali. Kita tahu itu apa kali itu maksudnya apa gitu kan. Itu hanya ada di Medan. Domirnya banyak orang Medan, domirnya Medan. Udah apa kali dia? Enggak apa kali. Udahlah biar aja lah biar nggak apa kali dia. Demikian. Itu satu, harus tahu dulu hukumnya. Yang kedua, kita belajar bahasa Arab untuk apa? Itu dulu. Untuk apa? Apakah mau mempelajari Islam lebih dalam? Itu dia. Kalau sekedar mempelajari Islam saja untuk mengetahui yang wajib kita lakukan, tak bahasa Arab juga bisa. Akidah yang benar, bisa kita belajar tanpa bisa bahasa Arab? Bisa. Salat, zakat, bisa ikhwah. Bisa. Demikian. Apalagi sekarang sudah banyak buku-buku yang diterjemah. Alhamdulillah. Jadi yang mau belajar bahasa Arab itu cita-citanya bukan sekedar tahu, tapi memang ingin mendalami. Mendalami lebih lanjut, bukan hanya sekedar melakukan yang wajib-wajib, tapi mengetahui hukum-hukum, bagaimana para ulama melakukan istimbat hukum, menjelaskan hukum, bagaimana para ulama menetapkan hadis ini sahih atau dhaif. Berarti lebih dalam. Kalau itu tujuannya, insya Allah kita bisa lebih semangat. Tapi kalau sekedar tahu hukum, insya Allah sekarang sudah lebih mudah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah, Allahu a'lam. Jadi ini untuk orang-orang yang memang benar-benar ingin menjadi seorang alim, bukan sekedar tahu, Demikian, Allahu a'lam. Ada lagi yang langsung? Baik, ini banyak juga yang masuk. Sebentar. Ana ingin bertanya Ustadz, bagaimana seharusnya sikap seorang suami terhadap istrinya jika istrinya berbuat salah atau marah? Apakah suami memang harus marah juga terhadap istri? Maunya ibu yang nanya ini, kasih tahu lah siapa suaminya. Ustadz, kenapa para suami kurang memberi apresiasi kepada para istri, bahkan kurang menghargai apa yang memang dilakukan oleh istri itu? Nggak tahu siapa yang maksudnya ini. Tapi ikhwah, jangan gitu kali lah kalian. Dengan para istri. Ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ibu-ibu juga. Marah itu bukan satu hal yang nggak boleh. Siapa bilang marah itu nggak boleh? Bukankah Rasulullah pernah marah? Ihmarra wajhu. Merah mukanya. Nabi Musa pernah marah.
Yang namanya manusia yang normal pasti pernah marah, punya sifat marah. Hanya saja marah itu harus di manajemen. Jangan sampai keluar dari koridor syariat. Masa kita nggak boleh marah? Kita lihat anak kita nggak sholat, lantas kita, mantap kali nak, bapak nggak marah, lanjut, gitu. Ya kita harus marah, dia itu melakukan maksiat. Kita lihat anak gadis kita nggak pakai jilbab jalan-jalan di mall, lantas kita, udah kita jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nina, duit, bapak nggak marah, lanjut, gitu. Kita harus tunjukkan bahwa kita marah. Demikian. Tapi apakah marah itu harus kasar? Nah, di sini ikhwah. Jadi ibu-ibu enggak apa-apa kalau suami ibu marah. Justru ibu membutuhkan kemarahan suami ibu itu supaya ibu tahu di mana salahnya. Hanya para suami yang ketika dia memarahi istri, dia harus manajemen kemarahannya itu supaya marahnya itu bisa menimbulkan hal-hal yang lebih baik. Marahnya kita kepada istri kan ada sesuatu yang menyalahi, yang kita nggak suka, kan itu sebabnya. Dan artinya kalau bisa setelah kita marahi, dia itu bisa berubah. Jangan sampai nanti masa depan, ini aja pun salahnya. Kan begitu. Iya kan? Antum pernah nggak menemukan kesalahan istri itu aja? Gimana? Kalau antum ingat-ingat nggak? Kesalahan istri itu aja nggak? Enggak ya? Oh, bervariasi kalau antum ya? Parah juga ya. Demikian ikhwah, umumnya yang namanya kesalahan itu aja, hampir umumnya. Sebagaimana kita para suami, umumnya kesalahan itu juga itu aja. Sebagaimana anak juga kesalahannya itu aja, coba perhatikan. Saya sering mendapatkan pertanyaan dari ibu-ibu, Ustadz ini bagaimana anak saya kalau salahnya itu saja Ustadz. Jadi kami capek, saya tanya, memang kesalahan ibu enggak itu aja? Iya juga Ustadz ya katanya. Jadi ikhwah memang kita harus bersinergi. Jadi bagaimana? Kita marah. Ketika kita melihat sebuah maksiat kita harus marah. Tapi marah kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dia berubah, meninggalkan kemaksiatan itu. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah ketika marahnya itu sekedar menampakkan dia itu tidak suka. Tapi ya tidak dengan sikap mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak layak, apalagi ucapan-ucapan kasar. Demikian ikhwah. Jadi kalau antum melihat apa kira-kira kesalahan istri yang biasa terjadi? Coba apa kira-kira? Satu aja. Apanya? Keasinan. Aku nggak ada gitu. Keasinan. Iya. Sepakat antum? Kesalahan istri yang sering itu keasinan kalau masak. Apa kira-kira yang sering? Coba kita sepakat, anggap aja ibu-ibu nggak ada dengar belakang. Apa biasanya kesalahan istri yang memang pada umumnya? Nggak jelas pun antum jawabannya. Menjawab. Oke, menjawab. Ya banyak menjawab. Berarti kalau istri menjawab, apa yang antum lakukan? Jawab balik. Gitu ya. Nggak selesai dia. Kalau istri melakukan kesalahan, kemudian antum tegur dan dia menjawab, apa yang antum lakukan? Diam saja ikhwah. Dia punya 5.000 kosakata lagi yang siap untuk keluar itu. Diam saja. Demikian, diam saja dan dia faham itu insya Allah. Tapi kalau dia jawab, kita jawab balik, wah itu interaktif yang gak akan ada selesainya. Gak akan ada selesainya. Dan malah akan menimbulkan hati semakin jauh. Hati semakin sakit. Makanya ibu-ibu dengar tuh ya. Jangan banyak jawab. Kalau suami mengatakan gini, siap bang, sami'na wa ata'na. Wah mantap ya. Itu Bu ya, ini suara bapak-bapak loh Bu. Demikian. Jadi sami'na wa ata'na, siap bang, begitu. Demikian. Baik. Apa lagi selain itu, kesalahan istri? Itu aja ya? Oke lah, Masya Allah sedikit kali kesalahan istri antum ini ya. Kemudian selanjutnya, masalah faraid kalau ahli warisnya ada kakek dan ikhwah. Bagaimana perhitungannya? Ada kakek dan ikhwah. Ikhwah ini apa maksudnya? Saudara, anak. Ikhwah ketika dalam faraid, kita menyebutkan misalnya
suami, istri, berarti yang meninggal itu kalau nggak suami, istri. Jangan, meninggal ibu, nggak bisa begitu. Karena yang akan, kalau meninggal ibu berarti yang akan dihitung adalah harta peninggalan ibu. Berarti ibu itu diposisikan sebagai istri. Demikian. Jadi diperjelas dulu dengan yang baik. Ustadz, kalau nggak salah hari ini ada ikhwan kita yang tunanetra ikut ke kajian, namanya Bang Gilang. Allahualam, nggak tahu saya. Kalau ini betul saya nggak tahu saya. Ustadz, apakah seorang anak yang Kristen mendapatkan warisan dari orang tuanya? Tidak. Rasulullah mengatakan la yatawarathani baina ahli millatain. Tidak saling mewarisi di antara dua orang yang berbeda agama. Meninggal ayahnya yang muslim, si anak nggak mendapat warisan. Meninggal anaknya yang kafir, si ayah nggak dapat warisan. La yatawarathani, tidak saling mewarisi. Karena salah satu syarat untuk mewarisi harta yaitu dia harus agama Islam. Allahu a'lam. Ustadz, mohon nasihatnya bagi seorang wanita yang ingin fokus belajar agama dan menghafal Quran, namun di sisi lain orang tua saya ingin segera bekerja, sementara saya merasakan dalam sehari sering kekurangan waktu Ustadz. Kekurangan waktu Ustadz. Kekurangan waktu Ustadz. Kesulitan membagi waktu antara kerja, menghafal Quran dan mohon belajar agama, mohon nasihatnya Ustadz. Ikhwah, saatan. Saatan itu artinya bagi waktunya. Iya. Bagi waktunya, ikhwah begini. Kita bekerja misalnya dari mana nih? Dari jam 8 sampai jam berapa bekerja? 5. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Bisa nggak disisihkan setengah jam aja untuk hafal Quran? Misalnya, setengah jam aja untuk hafal Quran atau tadarus Al-Quran. Dapat satu hari, misalnya satu baris, nggak ada masalah. Ada masalah. Ikhwah, satu juz itu kan 20 halaman. Ya. 20 halaman. Kemudian satu halaman itu berapa ini ya? Satu halaman itu berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 baris. Berarti 15 kali 20 berapa? 300. Udah. Itu kalau antum menghafal satu hari satu baris, maka selama 300 hari antum hafal satu juz. Masih ada sisa 65 hari lagi. Satu tahun kan 365. Anggaplah itu hari-hari libur. 2 bulan liburnya. Itu kalau satu halaman. Antum ngaji sudah 10 tahun. Juz amma nggak hafal-hafal, berarti satu hari berapa baris tuh? Amma titik besok lagi. Tasa'alun besoknya. Gitu. Demikian. Jadi kalau kita mau menghafal, nggak ada cerita, nggak ada waktu. Kita sisihkan sedikit saja insya Allah. Bisa, kenapa nggak bisa? Bisa. Demikian. Tapi kita nggak mau, kita belum jibaku. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berusaha di jalan kami akan tunjukkan jalan kami. Ista'in billah, bismillah, tawakallah. Sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Kita akan dapati bagaimana ritme kita dalam menetapkan waktu. Akan dapat demikian. Sementara kalau asik mengeluh saja, nggak akan ada waktunya. Yakinlah. Gak usah mengeluh, mulai kapan bisanya, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya seorang membeli barang online kemudian dia sudah membayarkan ongkir di awal, akan tetapi si penjual tanpa memberitahu kepada si pembeli sebelumnya menambahkan ongkirnya. Aduh, yang gini-gini saya nggak gitu paham. Untuk memahami kalimat juga agak susah. Bagaimana supaya anak tidak main game terus dan mau belajar dan menghafal Quran? Jazakumullah khairan. Ikhwah, game itu di mana mainnya? Apa antum main game? Game itu artinya permainan kan? Apa memang anak antum di rumah main patok lele? Dibuat dia cari batang sendiri, dia gergaji sendiri, main samberlang, begitu? Tahu main samberlang? Main alip bubab, main alip benteng, itu permainan itu. Game itu kan permainan, itu mainnya. Enggak kan? Apa mainannya? Gamenya? Pakai HP. HP itu siapa beli? Bapaknya kan? Demikian, bapaknya yang beli. Yang belikan. Apalagi setelah COVID, ikhwah. Waktu dulu kan anak-anak ketika COVID belajarnya online.
Belajarnya 15 menit, gamenya 6 jam setengah. Jadi sebenarnya kita yang mengatur sejak awal. Saya masih lihat lagi anak-anak itu tantrum dia. Ketika datang tamu, sengaja datang, HP, nggak dikasih, guling-guling dia, nangis teriak-teriak. Ketika datang tamu, pintar dia. Kalau nggak datang tamu dia nggak begitu. Ya, minjam ya. Datang tamu, guling-guling. Jangan kasih. Jadi sebenarnya anak-anak itu dari mana kenal dengan HP? Ya kita yang ngasih. Kita yang ngasih. Makanya ketika kita memberinya, kita yang atur. Kita yang atur, jam sekian silahkan main. Jam sekian HP ditarik. Kita enggak, seringnya kita beri anak kita HP supaya apa? Supaya kita main sendiri bebas. Iya, enggak diganggu oleh anak-anak. Nih, nah, main sana. Bapaknya main sendiri, maknya main sendiri. Demikian ikhwah, biar dia tidak terganggu oleh anak-anak. Itulah HP-nya. Kalau dia benar-benar ingin memberi HP dan menjadi pendidikan, walaupun main game gak ada masalah, tapi dia akan atur. Masalahnya kalau dia udah gak main game, ganggu bapaknya, ganggu ibunya, demikian permasalahannya. Makanya ikhwah, ya kita yang atur, orang kita yang berikan. Demikian ikhwah. Atau sekarang ada aplikasi, tapi untuk iPhone ya setahu saya. Aplikasi kita bisa mengontrol anak-anak kita bisa meng-off-kan HP dia dari HP kita. Saya nggak tahu kalau yang lain, ya. Kalau Android, kalau iOS ada aplikasi begitu. Jadi anak kita misalnya 3 jam, udah 3 jam, matikan, mati dia, bukan anaknya mati, HP-nya. Saya khawatir salah paham gitu. Demikian ikhwah, mati HP-nya. Demikian. Ya. Itulah dia. Ya kita yang sudah berbuat ikhwah, kita harus yang berbiji baku. Bertaubat dari keburukan di masa remaja, mengajarkan maksiat kepada teman seperti mengajarkan rokok, narkoba, apakah menjadi dosa jariah? Ya, menjadi dosa jariah hingga kita datangi dia dan kita ajarkan dia kebaikan. Dan kita sudah berlepas diri dari itu. Ternyata rokok yang kemarin saya ajar, itu ternyata hukum rokok itu haram. Begitu. Dia tadinya nggak merokok temannya, dia yang ngajarin merokok, bahkan dia mengajarkan gaya merokok pun dia juga. Ketika dihisapnya, terbayang dialah iklan rokok itu. Lomba lari dengan harimau, terbang dari bukit. Gak ada hubungan sama sekali dengan rokok. Iklan-iklan itu. Tapi itulah perasaannya tampil beda. Kita yang menghancurkan itu semua. Kita katakan, enggak, ini salah begini, gini. Saya udah enggak lagi kalau begini. Dakwahi dia untuk yang kedua kalinya. Udah, setelah itu maka Anda berlepas dari dia. Demikian ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Ya, sudah jam 12:20. Ya udahlah ya, demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas nanti tadi bermanfaat dan insya Allah masih kita lanjutkan keterangan hadis ini karena di situ ada penjelasan mengenai fikih, mengenai mengimam, siapa yang mengimami, yang seharusnya bagaimana anak-anak yang berimam, anak muda yang mengimami, insyaallah akan kita bahas. Demikian ikhwah. Dan kurang mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.